Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu yang di sini terdiri dari Maulana Muhammad Faik Al-Harits dengan NIM 400403246550101 dan Adam Faiz Abdillah, saya sendiri dengan NIM 400403246550100 dan Muhammad Alifian Huda dengan NIM 400403246550088 dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di hari ini kita akan mempresentasikan mengenai tentang judul makalah yang sudah kita susun dengan memiliki tema penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam sejarah perkembangan kebangkitan nasional. Sebelumnya, untuk memasuki materi ini, kita akan lebih dahulu mempelajari dari latar belakangnya. Nah, latar belakang mengenai tentang pada seri pertama ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam sejarah perkembangan kebangkitan nasional Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun penting untuk dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba pada saat Indonesia merdeka. Nilai-nilai tersebut telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi. Dalam konteks sejarah kebangkitan nasional, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan ideologis yang mendorong lahirnya kesadaran sebagai satu bangsa. Nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, serta keadilan sosial mulai menguat ketika masyarakat Indonesia menyadari bahwa penjelajah telah menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, dan perpecahan. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah hasil rekayasa sesaat, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang terbentuk melalui pengalaman sejarah, termasuk pada masa penjajahan dan kebangkitan nasional. Memahami latar belakang ini menjadi penting agar kita dapat melihat Pancasila bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai ideologi yang lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan rumusan dan tujuan dari pembahasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah kebangkitan nasional. Nah, tujuan pertama adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan selama masa kebangkitan nasional. Nilai seperti persatuan, gotong royong, dan rasa kemanusiaan tercermin dalam berbagai gerakan sosial dan organisasi yang muncul pada awal abad ke-20. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis pengaruh penjajahan terhadap tumbuhnya kesadaran nasional. Penjajahan tidak hanya membawa penderitaan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan keadilan. Dari kondisi inilah muncul semangat kebangkitan nasional yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan solidaritas antar sesama bangsa Indonesia. Tujuan ketiga adalah untuk memahami akar sejarah nilai-nilai Pancasila dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Melalui peristiwa kebangkitan nasional, masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan secara individual atau kedaerahan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Nilai persatuan inilah yang kemudian menjadi salah satu prinsip utama dalam Pancasila. Selanjutnya pada slide ketiga ini saya akan membahas era kerajaan sebagai fondasi awal nilai-nilai Pancasila yang kemudian berpengaruh terhadap kebangkitan nasional. Pada masa kerajaan, Pancasila sebagai ideologi negara memang belum dirumuskan. Namun, nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sudah diterapkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi warisan budaya yang terus hidup hingga masa penjajahan. Kerajaan Sriwijaya misalnya, dikenal sebagai kerajaan maritim yang menjunjung tinggi toleransi beragama dan menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa. Sementara itu, Kerajaan Majapahit menanamkan nilai persatuan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi sosial bagi bangsa Indonesia dalam memasuki masa kebangkitan nasional.
Ketika muncul organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, semangat persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang berakar dari masa kerajaan kembali menguat. Dengan demikian, era kerajaan dapat dipandang sebagai fondasi awal yang membentuk karakter bangsa dan mendorong lahirnya kebangkitan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Akan melanjutkan bagaimana Pancasila itu juga terdapat pada zaman kerajaan. Nah, di sini kerajaan itu kan dimulai dengan kerajaan Kuta pada abad kedua. Nah, yang ingin saya ceritakan itu ada pada kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Di mana kerajaan Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan yang menjadi kerajaan dengan pusat perdagangan yang sangat hebat dan juga Majapahit yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nah, di sini saya ingin menceritakan kalau terdapat loh, walaupun Pancasila belum lahir, tapi nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dari apa ya kepribadian orang-orang pada zaman tersebut. Nah, bagaimana? Itu kita mulai dengan kerajaan pertama, yaitu ada di kerajaan Sriwijaya. Nah, di kerajaan Sriwijaya saya akan menjelaskan terdapat di sini yang saya jelaskan ada tiga terlebih dahulu, yaitu sila pertama, sila ketiga, dan sila kelima itu sudah ada. Dimulai dengan sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan. Nah, kerajaan Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan yang mana menjadi sebuah pusat perdagangan yang sangat luas. Nah, pusat perdagangan luas itu artinya banyak pedagang-pedagang dari berbagai tempat datang untuk menjual belikan barang. Nah, tapi biasanya pedagang itu tidak hanya memberikan barang, tapi juga bisa memberitahu semacam adat, kebiasaan, hingga penyebaran agama. Nah, disinilah masuklah beberapa agama-agama. Nah, namun kerajaan Sriwijaya tidak menganggap itu sebagai ancaman. Beliau memberikan sebuah toleransi, sebuah kebebasan di mana pedagang-pedagang bebas untuk memberikan bagaimana penyebaran-penyebaran ilmu, informasi, adat, hingga agama. Nah, di sini artinya dari kerajaan Sriwijaya itu sudah mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana maksud di sini adalah memberikan toleransi terhadap uh, manusia-manusia lain itu untuk beragama. Nah, yang selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu persatuan. Di sini juga sudah ada, karena gini, di sebuah uh, tempat yang mana banyaknya pedagang, Sriwijaya berhasil menyatukan berbagai macam orang untuk datang dan juga untuk berbisnis dan sebagainya. Nah, di sini Sriwijaya itu menjalankan sebuah sistem di mana terdapat adanya sistem penimbunan. Nah, fungsinya itu adalah agar mereka itu semua berada pada satu tempat itu, di kerajaan itu. Fungsinya untuk menjaga ekonomi dan juga agar tidak ada ancaman-ancaman yang dapat merusak persatuan dalam ekonomi. Nah, ini juga bermaksud ke menjaga persatuan, di mana dia bisa menjaga para orang-orang yang berjualan dan juga orang-orang di dalam tanpa merusak adanya keseimbangan ekonomi dan juga kesatuan. Dan yang ketiga adalah keadilan sistem, keadilan sosial. Nah, gini, di Kerajaan Sriwijaya itu berusaha untuk membuat semua tempat itu memiliki komoditas, di mana agar semua tempat atau bidang itu bisa memberikan ekspor agar mereka tuh punya nilai yang setara. Jadi, Kerajaan Sriwijaya itu berusaha untuk memberikan sistem distribusi ekonomi yang baik agar semua tempat bisa merasakan haknya yang sama sehingga menjadikan keadilan sosial itu tercapai karena adanya kesetaraan dalam hak ataupun pemberian tanpa adanya apa ya perendah-rendahan gitu. Nah, selanjutnya kita geser ke Kerajaan Majapahit. Nah, di Kerajaan Majapahit juga terdapat, di sini saya bahas tiga, yaitu sila kedua. Sila kedua terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada naskah yang ditulis oleh Empu Prapanca diceritakan bahwa Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan yang adil, di mana terdapat sebuah apa ya, mereka itu membuat sebuah monarki dan monarki tersebut tentu saja ada sebuah layer-layer kasta. Namun dalam sini di sini tuh tidak adanya apa ya perbedaan dalam penjalanan peraturan. Jadi semuanya dianggap sama. Kemanusiaan di sana adil, musyawarah terdapat dan juga sebagainya. Terus ada persatuan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini ada salah satu ikrar
yang dimana diucapkan oleh Gajah Mada untuk menyatukan sebuah kekuatan militer, tapi juga diplomasi politik dan juga penyebaran budaya. Dan terakhir adanya sila keempat yaitu kerakyatan. Nah, di sini terdapat kerajaan Majapahit itu memiliki sebuah penasihat yang disebut dengan Batara Sabta Prabu. Nah, di sini artinya beliau memiliki sebuah penasihat dan juga tercapainya sebuah musyawarah yang tertulis juga di candi-candi, yang artinya kerajaan Majapahit itu menjalankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Pancasila, yaitu berkedapatan saya tentang perubahan sila pertama dan Budi Utomo. Nah, kita membahas Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo itu? Jadi Budi Utomo itu suatu organisasi yang berdiri pada tahun 1908 dan berfokus pada pendidikan serta pembentukan budi pekerti. Nah, para tokohnya meyakini bahwa kemajuan bangsa harus didasarkan pada nilai moral, etika, dan keimanan pada Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan yang diperjuangkan tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tapi juga pembinaan akhlak dan sikap religius. Selain itu, Budi Utomo menghormati keberagaman agama yang dianut oleh rakyat. Organisasi ini tidak menjadikan agama tertentu sebagai alat politik, namun melainkan menempatkan nilai keutuhan sebagai landasan moral bersama. Sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama sudah tampak dalam cara Budi Utomo bergerak secara damai dan beradab. Dengan demikian, peran Budi Utomo dalam mengubah sila pertama bukan dalam arti merumuskan atau mengganti, melainkan Budi Utomo itu menanamkan nilai keutuhan yang Maha Esa dalam kehidupan berorganisasi dan perjuangan bangsa, yang kelak menjadi dasar perumusan sila pertama Pancasila. Oke, kita lanjut, yaitu yang di sini yang kedua adalah peran Budi Utomo dalam masa kebangkitan nasional. Nah, di sini peran Budi Utomo persatuan itu menurut Otto ada dua. Persatuan menurut Otto Banner, dan yang kedua keadilan sosial, yaitu gagasan mekanisme. Nah, perjuangan masa kebangkitan nasional peran Budi Utomo, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu pada sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Budi Utomo dalam perjuangannya menanamkan nilai moral, etika, dan akhlak yang baik. Para tokohnya percaya bahwa kemajuan bangsa harus dilandasi sikap religius dan budi pekerti yang luhur. Pendidikan yang diperjuangkan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bermoral, dan bertanggung jawab sesuai ajaran agama. Terus yang kedua, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Budi Utomo berperan besar dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan Belanda. Melalui pendidikan dan organisasi modern, Budi Utomo berupaya melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi dari penjajah. Hal ini mencerminkan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yaitu lanjut kita pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Budi Utomo dalam pelopor munculnya kesadaran nasional dan rasa persatuan di kalangan rakyat Indonesia dulu, khususnya kaum terpelajar. Organisasi ini menumbuhkan semangat kebangsaan dan mengajak masyarakat untuk bersatu demi kemajuan bangsa, sehingga menjadi awal lahirnya gerak nasional yang lebih luas dan terorganisir. Kita lanjut sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam menjalankan organisasi, Budi Utomo menerapkan sistem organisasi modern yang mengutamakan musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan. Setiap kebijakan dibahas bersama secara bijaksana, mencerminkan praktik demokrasi dan penghormatan terhadap pendapat anggota. Jadi pada sila keempat itu kalau nggak sesuai dengan ini, itu para tokoh-tokoh itu memusyawarahkan di dalam forum untuk kesepakatan bersama. Terus kita lanjut untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Budi Utomo di bidang pendidikan bertujuan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan kesejahteraan sosial itu meningkat dan ketimpangan akibat penjajahan dapat dikurangi secara bertahap. Itu pada sila kelima. Dan lanjut untuk kesimpulan, nilai-nilai Pancasila itu telah ada dan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum ditetapkan secara resmi sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sendiri telah menjadi benang merah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa kerajaan, penjajahan, hingga kebangkitan nasional. Ini referensi untuk YouTube, tapi tidak usah kita jelaskan. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Alfian Huda mengizinkan mundur diri.